Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemula, sahabat otomotif dimana saja berada, kali ini saya akan bahas jalur kabel CDI untuk tipe motor Yamaha Pega ZR ataupun double R ya. Untuk Pega New. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, komen, like, dan share-nya juga ya teman-teman ya. Aktifkan juga tombol loncengnya sekalian tombol gabungnya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya ya teman-teman ya. Untuk posisi CDI-nya ada di bagian bagasi ya teman-teman. Jadi bersebelahan sama aki atau baterainya. Di sini juga terdapat untuk relay starternya. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah jalur kabel CDI-nya ya teman-teman ya. Baik, di sini kurang jelas ya. Ini biar saya copot dulu teman-teman biar lebih jelas. CDI-nya saya lepas dulu, oke. Jadi kita akan bahas memahami warna kabelnya ya. Jadi jalurnya kemana dan posisinya di mana ya. Ini saya zoom dulu sedikit biar lebih jelas. Oke, di sini ada kabel putih, kemudian ada merah ya. Ini ada putih polos, kemudian ada merah polos juga, ada hitam, coklat, oranye. Berapa kabel ya? 2, 4, 5 kabel ya teman-teman ya. Baik, kita mulai dari kabel coklat dulu teman-teman ya. Ini yang kabel coklat ya, yang coklat nih. Ini kabel coklat ini dari kunci kontak teman-teman ya. Saat kontak on ini akan ada arusnya ya, tapi dengan syarat akinya harus ada ya, akinya harus ada dan dalam kondisi prima ya akinya. Jadi di sini bisa kita cek menggunakan ampermeter ataupun bolam ya, untuk mengetahui arus yang dari akinya itu ada atau enggak yang masuk ke bagian CDI-nya ya. Sininya. Jadi yang coklat ini adalah keluaran dari kunci kontak menuju ke CDI ya. Kemudian nanti akan ada kabel oranye. Nanti yang kabel oranye ini adalah output atau keluaran dari CDI-nya ya. Keluaran dari CDI-nya menuju ke bagian boben ataupun koilnya ya. Kita lihat yang oranye. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nih, masuk ke bagian koilnya ya, yang oranye. Kemudian kabel yang warna putih ini adalah masa pulser ya, pulser. Oke, di sini pulsernya ini kan ada dua kabel ya. Yang putih ini adalah negatif pulsernya. Kemudian ada kabel merah. Merah ini juga adalah positif pulsernya ya. Nah, yang merah adalah positif pulsernya. Kemudian yang hitam ini adalah hitam ya teman-teman ya. Ini yang hitam adalah masa CDI-nya. Jadi dia punya masa sendiri ya teman-teman ya untuk CDI-nya. Jadi di sini terdiri dari 2, 4, 5 kabel ya teman-teman. Dulu ya biar lebih jelas. Jadi kita ulang lagi. Kita mulai dari yang coklat. Coklat adalah dari keluaran dari kunci kontak ya. Ini adalah arus massa aki. Yang dari keluaran dari kunci kontak ya, karena sistemnya DC jadi dia menggunakan arus aki ataupun arus stabil ya.
Kemudian keluarannya nanti kabelnya warna oranye. Ini yang oranye menuju ke bagian coil ya, coil. Kemudian yang hitam ini adalah massa CDI, putih adalah negatif pulsar, dan merahnya adalah positifnya pulsar. Bagaimana teman-teman, sudah ada pemahaman ataupun sudah ada pengingatan? Jika masih kurang paham bisa diulang-ulang lagi videonya biar lebih ingat ya, sekedar untuk mengingat-ingat. Jadi kalau terjadi trouble ataupun permasalahan pengapian, nanti bisa kita cek-cek di sini ya, untuk massa CDI-nya, pulsernya, ataupun arus keluaran dari kunci kontaknya. Jadi jika masih kurang jelas bisa nanti komen-komen di kolom komentar ya, buat kita bahas bersama, untuk agar kita lebih bisa lagi memahami dan mengetahui permasalahan yang bisa ditimbulkan dari kabel-kabel ataupun jalur yang menuju ke CDI, baik itu input ataupun output, masuk atau keluarnya ya, baik itu massa CDI-nya, arus keluaran kunci kontak, ataupun yang menuju ke bagian coilnya. Baik teman-teman, itu saja untuk video sederhana kali ini tentang pembahasan jalur kabel CDI tipe motor, Pega ZR, Pega New ataupun double R ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, untuk subscribe, komen, like, dan share. Aktifkan lonceng dan sekalian tombol gabungnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam otomotif. Sampai jumpa lagi.